Ibu, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Yang ketiga ini atau langkah 3 ini itu kita bahas contoh dan akibat penelantaran anak. Ya, sekarang sebelum saya mulai, saya mau bagi nih kelompok ini jadi 2 kelompok. Satu kelompok itu 7 orang. Jadi Ibu Rani, Ibu Irma, Ibu Meli, Ibu Sulis, Ibu Yani, dan Ibu Rizky itu satu kelompok ya, 7 orang. Ibu Ulan, Ibu Lian, Ibu Ralin, Ibu Serli, Ibu Ica, Ibu Pais, dan Ibu Andris satu kelompok ya, 7 orang. Jadi ibu-ibu di sini menuliskan contoh-contoh penelantaran anak. Ngerti ya Bu? Ya, Bu. Tadi sudah ngerti kan apa itu penelantaran anak? Ya. Sudah kan? Ya. Nah sekarang pasti pernah kan terjadi penelantaran anak di sekitar Ibu? Pernah ya. Nah sekarang secara berkelompok Ibu diskusikan, tuliskan contoh-contoh penelantaran ya Bu. Ya, Bu. Saya kasih waktu 5 menit ya ibu-ibu ya. Ayo Bu, silakan berdiskusi Bu. Oke baik, sudah? Sudah Bu ya? Sudah, Bu. Sudah, siapa duluan yang mau maju? Ya, Bu. Bu Rani mau? Bu Rani, Bu. Oke Bu Rani, coba kelompok Ibu Rani. Ini diwakilin Bu Rani ya Bu Ibu. Ya, Bu. Iya. Contoh penelantaran apa saja Bu yang sudah didiskusikan? Ini, Bu, dan tidak dikasih makan. Tidak dikasih makan. Putus sekolah. Putus sekolah. Terus tuh ini apa Bu namanya tuh, Bu? Tidak diberi kasih sayang. Tidak diberi kasih sayang. Itu 3 ya. Diajarkan untuk beribadah. Tidak diajarkan beribadah. Bahaya ya Bu ya, Pak. Iya. Karena nggak diajarin beribadah itu sungguh sangat terlalu. Kelompok 1 cukup? Cukup, Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang yang kelompok 2 Ibu Ulan. Apa aja tuh Bu contohnya tadi Bu? Contohnya tidak diberi imunisasi lengkap. Oh iya. Terus? Terus tidak diajak ke posyandu. Terus Iya Bu, apalagi yang ketiga? yang ketiga tidak mendengar pendapat anak. Tidak diperdulikan Ya, ya. tidak diperdulikan. Tidak diajak bermain ya, Bu ya. Iya. Ya Bu, ini tidak ada diberi kesempatan untuk bermain. Oh. Jadi Gitu, Bu. itu ya. Jadi kalau saya perhatiin ibu-ibu di sini sudah paham dan sudah sangat tahu bahwasannya memang di sekeliling kita itu kadang-kadang memang benar-benar terjadi ya Bu penelantaran anak ini. Iya, Bu. Penelantaran ini Bu, contoh-contohnya tadi itu biasanya sudah sering sangat kita temui di setiap harinya. Maka itu kita sebagai orang tua yang ada di sini, apalagi kita sudah P2K2 ya Bu, jangan sampai ditelantarin ya Bu anaknya ya. Iya, Tadi Bu. kesini anaknya sama siapa Bu? Anaknya sama bapaknya, Bu. Oh bapaknya ada. Ada, Bu. Oh kalau Ibu Lan anaknya sama siapa? Sama neneknya tadi, Bu. Oh sama neneknya, iya ya. Tapi neneknya nggak lagi sakit kan ya Bu? Enggak, Bu. Nanti anaknya nggak ditelantarkan tapi eksploitasi nenek. Iya jangan sampai ya Bu ya. Jadi kalau lebih bagus itu neneknya sehat, kuat untuk mengasuh cucunya. Yang lebih bagus lagi itu Bu, ada satu orang minta bantuan untuk mengasuh si anak ibu, neneknya mengawasi. Kan cocok ya. Jadi neneknya nggak merasa dieksploitasi dan ditelantarkan oleh anak sendiri. Maaf ya Bu ya, tapi nggak, saya yakin ibunya Ibu Ulan ini masih kuat. Bu Ulan kelahiran berapa? 95 ya? Iya, Bu. 95. Anak pertama kan? Iya, Bu. Oh iya, jadi masih muda ya ibunya ya. Jadi saya rasa masih kuat, nggak sakit-sakitan kan Bu? Tidak, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke. Bu, sekarang perhatikan flip chart di atas ya. Ini flip chart contoh-contoh penelantaran anak. Yang pertama, anak dibiarkan apa Bu? Bisa nggak Ibu baca di sini? Buka aturan. Bisa nggak Ibu baca Bu? Anak dibiarkan Putus sekolah. Anak, contoh-contoh penelantaran Bu Ulan. anak. Contohnya penelantaran anak ya, Bu. Iya, apa tadi Bu Rani? Anak tidak dapat kasih Tidak sayang. dapat kasih sayang. Tidak diberi makan
Terus anak tidak diberi kasih sayang. Anak tidak diberi kasih sayang kata Ibu Rani tadi ya. Terus apa lagi? Tidak memberi kesempatan untuk Untuk anak beribadah, bermain. tidak diberikan kesempatan anak untuk bermain, tidak dipedulikan ya. Terus apa lagi? Ditinggal sendiri di rumah. Ditinggal sendiri di rumah. Contoh makanya saya tanyakan Bu, anaknya sama siapa tadi? Ada sama neneknya. Berarti kan nggak sendiri ya Bu ya anaknya. Terus ada lagi nggak Bu di sini yang dibaca di flip chart ini? Apalagi kebacaan nggak sih kecil tulisannya? Bu, tidak dibawa ke posyandu. Tidak dibawa ke posyandu, tidak diperiksakan ke layanan kesehatan, Tidak diberi imunisasi yang tidak diberi lengkap. imunisasi yang lengkap. Itu salah satu, itu beberapa contoh dari penelantaran anak ya Bu Ibu ya. Jadi Ibu sudah jelaskan. Jadi jangan sampai anak kita di rumah mengalami hal yang serupa Bu. Ya, seperti yang ditulis dalam flip chat ini. Iya. Nah, sekarang saya mau dengar nih Bu. Kira-kira di daerah sekitar Ibu tinggal ya, itu ada nggak kejadian penelantaran anak? Siapa nih yang mau cerita duluan nih? Ada Bu. Ada siapa Bulan? Ada Bu, tetangga di sebelah rumah saya. Mm-mm. Saya itu sering banget lihat anak itu sakit, 2 hari sekali sakit, Mm-mm. nanti sembuh, minggu depan lagi sakit. Sakit apa itu Bu? Itu pas saya tanya sama ibunya, kenapa dia sering sakit? Ternyata nggak diberi imunisasi lengkap Bu. Waktu Jadi- bayi ya? Iya Bu, jadi anaknya sering sakit. Sekarang anaknya umurnya berapa Bu? Sekarang anaknya baru umur belum sampai 2 tahun Bu. Tapi selalu sakit terus ya? Iya Bu, sering Mbak, sakit. Jadi imunisasi itu dari awal itu dari dia lahir nggak pernah Nggak imunisasi. pernah diimunisasi Bu katanya Bu. Jadi sakit sekarang yang dirasain anak tuh apa Bu? Misalnya? Anaknya jadi kayak lesu, terus Demam ya? kurus, demam, nafsu makannya kurang. Jadi Bu. anaknya itu yang lebih sering sakit tuh panas, flu pilek, Iya Bu, seperti itu Bu. Jadi, Sering lihat-lihat. kelangnya sangat dekat ya. Iya Bu. Oh, kalau kebersihan lingkungannya gimana sih? Rumah ibunya tuh bersih apa enggak? Kalau kebersihan lingkungannya ya bersih Bu. Bersih, berarti memang faktor imunnya yang lemah Imunnya karena yang lemah Bu. hidupnya karena tadi Nggak ada kekebalan tubuhnya nggak ada tubuhnya, ya. iya, Bu. Mestinya kan kalau ada penyakit tuh kalau kita punya kekebalan tubuh kan dia bisa melawan penyakit. Karena dia nggak punya kekebalan tubuh tadi, jadi dia mudah sakit Udah kan. sakit. Ah gitu, kasihan sekali. Itu ibu pernah nggak itu pendekatan sama orang tuanya untuk disuruh sudah imunisasi aja dulu anaknya, kasihan. Dia KPM PKH bukan sih? Bukan Bu. Oh bukan. Jadi gini aja Bu, itu ibunya dilakukan pendekatan ya sama ibu kan tetanggaan tuh kan sering pasti ngobrol-ngobrol bareng. Diajakin cerita Bu, kasihan kan anaknya kalau sakit terus. Apalagi kalau dia nggak ada kekebalan tubuh, ini dia belum 2 tahun aja udah sakit terus, apalagi nanti dia pas umurnya udah sekolah, udah remaja, dewasa, mungkin sampai dia tua. Penyakit zaman sekarang kan sangat banyak ya Bu, karena faktor makanan kita sekarang banyak yang instan, terus juga yang kita konsumsi tidak higienis ya, kadang-kadang sudah ada pencampuran bahan kimia, makanya virus bakteri itu cepat masuk ke tubuh kita. Tolong nanti kalau misalnya ibu ketemu lagi sama tetangganya, ibu ajak sekali-sekali sharing kan, apalagi ibu sudah tahu kan hasil pertemuan kita hari ini tuh bahwasanya salah satu penelantaran terhadap anak itu tidak memberikan imunisasi ya ibu-ibu semuanya ya. Iya Bu. Oh, makasih Bulan ceritanya. Ada lagi nggak Bu Rani ceritanya? Ada Bu. Ada ya, gimana Bu? Iya Bu. Ada di tetangga rumah saya itu Bu. Kasian banget Bu. Kenapa? Ya itu kan orang tuanya kan udah cerai Bu. Oh Jadi gitu. dia itu kan tinggal sama paman sama bibinya Bu. Kebetulan neneknya juga udah nggak ada. Nah dia itu sekarang ini udah putus sekolah Bu. Ya. Jadi dia itu kan kalau kayak lihat temannya jajan nggak bisa jajan dia Bu. Kasian tuh. Jadi anaknya sih usia berapa sih sekarang? Sekarang ini Sekolah dia usia berapa? Udah mau kelas 2 kayaknya Bu. Udah mau Kelas 2. kelas 2 apa SD? SD. Berarti sekitar 8 tahun 9 tahun. Iya Bu. Dia ditinggal orang tuanya sejak umur berapa? Itu dia itu cerai tuh kelas 1-an, kelas 1. 1 tahun. Kelas 1. Kelas Oh, kelas 1 SD. Bu. Oh, kelas 1 SD. Jadi sekarang orang tuanya sudah sama-sama nggak ada di situ ya. Jadi Dia nggak tahu merantau kemana Bu. dari dititipin tuh anak sama paman. Itu paman bibinya tuh dari bapaknya atau dari ibunya?
Iya, dari bapaknya Bu. Oh, dari bapaknya. Jadi Iya. yang tadi adik bapaknya Dari gitu. bapaknya Bu. Jadi kalau kita belajar kasus korbannya kan anak ya. Kalau kita bercerai itu pasti kan korbannya ke anak. Iya. Maka kan kalau misalnya kita bercerai, maka hal yang sangat dirugikan atau yang sangat menerima tekanan itu adalah si anak tadi. Makanya semoga ya Bu, kita semua dihindarkan dari yang namanya perceraian. Iya. Karena kasihan anak ya Bu. Jadi penelantaran anak yang dirasakan oleh si anak tadi yang Ibu Rani ceritakan itu, saya rasa satu hal yang buruk terjadi di hidupnya ya. Jadi nanti si anak itu coba deh Bu, Masa depannya ya Bu. Iya. itu si paman sama bibinya itu ada anak juga nggak yang seusia dia? Ada Bu. Sekolah nggak anaknya? Anaknya sekolah. Maksud saya gini, yang anaknya yang sekolah, yang anak paman bibinya kan sekolah, dia kan putus sekolah. Iya Bu. Ini karena tidak dibiayai paman bibinya atau karena dianya yang nggak mau sekolah karena dia trauma karena apa? Nggak ada biaya. Nggak ada orang tuanya itu, dia trauma gitu kan maksud saya. Itu karena apa itu? Ya, mungkin karena nggak ada biaya juga Bu. Oh, nggak ada. Jadi paman bibinya cuma menyekolahkan anaknya saja ya gitu ya. Jadi kalau seperti itu ya Bu Ibu, sayang sekali ya, kasihan kan anak jadi korban, anak itu sekolah, masa depannya kita nggak tahu mau jadi apa, apalagi zaman sekarang kan. Iya. Kalau anak putus sekolah, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak bisa berhitung, maka dia kan mudah untuk maksudnya dia tidak akan mudah bersaing dengan orang lain, yang orang lain itu sekolah. Maka sangat sayang sekali kalau begitu kan dampaknya ke anak, masa depannya itu tidak cerah ya, masa depannya suram. Kalau kata orang sih masa depannya suram Bu. Makanya saya berharap kalau Bu Rani ketemu lagi tetangganya itu kayak yang si anak tadi, coba deh paman bibinya tuh diajak sharing, diajak komunikasi, ditanyain itu siapa sih namanya anak itu? Iya Bu. Oh, si Pian itu kok nggak sekolah, terus misalnya katanya memang dari dia, coba ditanyain si Pian itu, kenapa Pian kamu nggak mau sekolah? Kalau dia trauma, kita kasih motivasi lah ya, selaku kita tetangga maksudnya kan. Jadi kalau kita kasih motivasi ke Piannya, kita dorong, pokoknya yang di situ saya harap bisa memberikan perhatian. Kalau dia tidak dapat dari orang tuanya, kita melihat kejadian tersebut sedikit banyaknya, coba kita kasih perhatian juga ya Bu ya. Iya Bu. Yang sewajarnya untuk si Pian, walaupun tidak membantu dalam segi materi, dukungan moral kita ke Pian itu bisa diterima oleh si Pian, walaupun tidak semuanya bisa mengobati luka yang sudah ada ya. Kok saya jadi puitis ya, luka yang sudah ada. Enggak, kita kembali ke laptop. Jadi Bu, kesimpulannya, kalau kita melakukan penelantaran anak, akibatnya itu terjadi sangat fatal ya terhadap anak. Apa sih akibat yang terjadi kalau kita misalnya menelantarkan anak? Yang pertama, anak bisa apa Bu? Kalau kita telantarkan akibatnya apa? Bisa putus sekolah. Anak putus sekolah, ya benar. Kita tadi bercerai, tapi kita tidak memikirkan anak. Otomatis anak tadi yang memiliki trauma, biaya tidak diberikan, nafkah tidak diberikan kepada anak kan nggak bisa sekolah. Putus sekolah, masa depannya sudah Suram. bukan hanya suram, kita tidak tahu masa depan dia ke depan kalau dia nggak sekolah. Yang sekolah saja bisa nggak sukses, apalagi yang nggak sekolah, kan begitu. Terus yang kedua apa Bu? Kurang gizi Bu. Kurang gizi. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan dari makan yang isi piring anak yang kita konsumsi sehari-hari, otomatis anak akan mengalami kurang gizi. Kalau kurang gizi, dia tidak seimbang berat badannya, tidak seimbang tinggi badannya, akhirnya anak mengalami stunting. Jadi usia dia tidak seimbang dengan tinggi badannya, ya itu pengaruh gizi loh. Jadi gizi itu kan kemarin kita udah belajar ya, dari dalam kandungan sampai dia lahir kan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan gizi anak, maka itu tadi ada stunting. Bahaya ya Bu, anak bisa sakit terus menerus. Terus apa lagi Bu akibatnya? Bisa celaka. Celaka, bener. Kenapa Bu bisa celaka coba? Karena dia sendirian. Karena dia sendiri tidak ada yang memperhatikan kan. Kalau apalagi anak misalnya yang di bawah 2 tahun atau yang baru bisa berjalan, kalau kita biarkan dianya beraktivitas sendiri tanpa kita awasi, maka
dia kan tidak bisa tahu yang di depan dia itu bahaya atau tidak, maka anak akan celaka ya. Yang ketiga celaka. Terus apa lagi setelah celaka? Bisa digigit binatang, Bu. Iya betul. Kalau tadi neneknya nggak ada yang ngawasin, dia tinggal sendiri, terus dia main keluar, tiba-tiba di luar ada anjing misalnya, atau ada Nah, ular, kita kan nggak tahu anak kita tiba-tiba luka atau tiba-tiba dia langsung digigit ular. Itu saya nggak bisa membayangkan ya Bu ya. Yang jelas itu membuat dia digigit binatang bisa. Kalau kita ditelantarkan, terus apa lagi Bu? Sering ketakutan, Bu, atau tidak berani anaknya. Sering ketakutan, tidak berani, susah bergaul ya. Anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua, oleh keluarga, tidak menemani perhatian, pasti dianya susah bergaul karena dia tidak bisa berkomunikasi atau dia tidak mendapatkan pengajaran dari orang tuanya bagaimana berhubungan baik dengan orang lain ya Bu ya. ya. Terus anak apa lagi Bu? Yang terakhir pasti yang paling fatal dia kematian. Kematian apa Bu misalnya? Banyak hal yang bisa membuat dia mengalami kematian ya. Yang jelas itu adalah akibat yang paling buruk dari penelantaran anak. Jadi itu ya Bu Ibu ya. Jangan sampai Bu pulang dari sini kita menelantarkan anak-anak kita. Karena anak-anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga.